Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NPM A1L020003. Saya berasal dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menunjukkan praktek wawancara dari mata kuliah Assessment Non-Test. Dan di sebelah saya ada narasumber saya. Namanya adalah Herija Fitri. Oke, baiklah, langsung saja ke videonya. Baiklah, dengan Mbak siapa? Saya Herija Fitri. Baiklah, di sini saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak seputar kehidupan Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Insya Allah bersedia. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut Mbak, apa itu bully? Menurut saya, bully itu adalah suatu tindakan kekerasan ataupun penindasan terhadap seseorang atau kelompok dengan sengaja dan terus-menerus. Apakah Mbak sendiri pernah melihat atau mengalami tindakan bully? Saya pernah melihat dan saya juga mengalami hal tersebut. Tadi Mbak menjawab kalau Mbak pernah melihat dan mengalami tindakan bully itu sendiri, kan? Boleh diceritakan tidak Mbak tindakan bully seperti apa yang pernah Mbak alami? Saya pernah melihat bully itu dari mulai SD ya. Saya sudah menemukan tindakan bully SD, SMP, dan SMA. Dan saya mengalami tindakan bully itu di sekitar 2 SMP atau kelas 8. Kalau boleh tahu berapa lama ya Mbak? Sekitar setahun lebih. Kalau begitu, selama 1 tahun lebih itu kekerasan bully seperti apa yang Mbak rasakan? Yang saya alami itu dari mulai caci maki, kemudian mereka mencoret-coret meja saya, dan yang paling itu mereka menarik jilbab saya. Tindakan sudah menyangkut ke fisik ya Mbak? Lalu bagaimana dampaknya sendiri pada kehidupan Mbak? Kalau dampak cukup besar ya, di saat namanya juga anak-anak di saat kelas 8, yang mana mereka itu biasanya berinteraksi dengan teman-temannya. Karena saya mengalami bully, saya di situ sendirian, tidak punya teman, merasa dikucilkan, merasa diasingkan, perasaan yang tidak percaya diri, takut, seperti itu. Lalu bagaimana Mbak mengatasi perasaan-perasaan negatif yang timbul dalam diri Mbak pada saat itu? Cara saya mengatasinya dengan pertama yang saya lakukan adalah, karena saya masih kecil lah, yang pertama saya lakukan adalah diam. Tapi makin kelamaan mereka tuh semakin menindas saya. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan ini. Sepertinya tidak bisa dengan cara hanya diam. Tapi saya melakukan dengan setelah diam, saya mulai melaporkan ke guru BK khususnya. Saya melaporkan, saya katakan bahwa saya diperlakukan seperti ini, saya kena bully, saya dicaci maki. Akhirnya guru memanggil siswa tersebut dan siswa tersebut tidak jerah. Akhirnya setelah itu, karena siswa itu tidak jerah juga, masih membuli, masih mencaci maki saya, yang saya lakukan adalah memanggil orang tua saya. Saya bercerita pada orang tua saya apa yang saya alami di sekolah, bangku saya dicoret-coret, terus saya dicaci maki. Sepertinya rasa berkecamuk dalam diri saya itu rasanya sangat tidak enak. Akhirnya orang tua saya itu datang ke sekolah dan membicarakannya, bagaimana baiknya sih anak ini, dan dengan guru BK. Akhirnya anak itu juga dipanggil, dan itu juga sepertinya tidak membuat anak itu jerah, malah dia makin membuli saya dengan kamu katanya selalu melapor sama orang tua lah, inilah. Karena itu tidak juga membaik dan ancaman guru pun tidak tidak mereka hiraukan, tidak mereka dengarkan. Akhirnya negosiasi antara kedua orang tua saya dan orang tuanya
bertemu di suatu ruangan dan kami membicarakan itu. Seperti itu sih cara mengatasinya. Baiklah. Ya. Kalau menurut Mbak sendiri, apakah bully itu terkhususnya untuk ranah pendidikan ya Mbak, adalah hal yang wajar? Kalau menurut saya sendiri sih, bully itu sangat-sangat tidak wajar, karena kita tahu lingkungan sekolah itu adalah tempat lingkungan untuk menuntut ilmu, kita melakukan pendidikan, tapi malah dijadikan untuk ajang pamer kekuatan, mengucilkan teman-teman. Hal-hal seperti kekerasan itu menurut saya sangat tidak wajar di kalangan pendidik, dimana seorang orang yang menuntut ilmu harusnya mengerti akhlak yang baik itu bagaimana, cara menghargai orang itu bagaimana, cara dia memperlakukan seseorang itu bagaimana. Pertanyaan terakhir ya Mbak, kalau menurut Mbak, apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang yang tengah menjadi korban bully? Kalau menurut saya, yang pertama dilakukan adalah satu, tidak diam. Karena semakin kita diam, semakin orang yang bully kita itu semakin semena-mena terhadap kita. Dia merasa, oh anak ini takut, anak ini nggak berani sama kita, jadi dia semakin membuli kita. Nah, yang kita lakukan itu tidak diam. Yang kedua, kita berusaha mengatasinya dengan guru, terus orang tua kita libatkan, kita komunikasikan dengan apa sih masalah kita itu sama orang tua. Jadi orang tua kita itu tahu solusi yang baik untuk kita. Terus remukan ke bukan cuma dari pihak kita, tapi juga pihak orang tua si anak yang ngebully. Terus dari kita sendiri, kita harus lebih jangan ada rasa takut terhadap seorang itu, jangan takut terlalu berlebihan, jangan merasa kita itu dikucilkan, jangan merasa kita itu rendah, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan yang saya lakukan saat saya dibully, saya tidak menangis pasti, tapi yang saya lakukan bukan terlihat lemah, tapi saya menunjukkan, oh ini saya ketua OSIS, saya punya jabatan di sini. Jadi yang saya lakukan itu adalah, ketika saya tahu mereka mengucilkan saya di dalam kelas, mereka tidak ingin berteman dengan saya, terus mereka menghasut teman-teman saya, di saat itu saya memikir, nggak ada orang di sekitar saya, berarti saya harus belajar mandiri. Di saat dimana guru menjelaskan bab ini, tapi saya sudah meneliti, mengerjakan tugas dengan bab berikutnya. Jadi di saat saya punya saya tidak bisa mengerjakan soal ini, akhirnya saya belajar, dan di saat pertemuan itu saya mampu untuk mengerjakan sendiri, tidak minta bantuan kepada mereka. Jadi saya merasa, oh saya mampu, saya bisa lebih hebat. Yang akhirnya dampaknya itu membuat mereka itu kesal sendiri kepada saya, karena saya membuktikan bahwa saya itu tidak selemah yang mereka itu pikirkan. Saya membuktikannya dengan saya melakukan tugas saya sebagai ketua OSIS dengan baik. Saya melakukan mendapatkan juara di kelas. Seperti itu sih. Baiklah, terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari wawancara saya. Terima kasih. Baiklah, apakah Mbak punya pesan untuk disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang masih mengalami tindakan bully dan masih belum berani untuk mengatakannya? Silakan Mbak. Saya ingin berpesan pada anak-anak, remaja, ataupun orang yang masih kena bully di luar sana, untuk kalian, terkhusus untuk kalian, jangan pernah takut untuk berbicara jika kalian kena bully. Terus lakukan potensi dalam diri kalian semaksimal mungkin. Seperti kalian menunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu mampu, bahwa kalian itu bisa mengatasi masalah kalian. Kalian itu tidak selemah dari mereka pikirkan. Kalian tunjukkan bahwa kalian itu orang-orang yang luar biasa, yang bijaksana, yang mampu mengatasi masalahnya. Seperti itu sih, jangan putus asa dan tetap berjuang melakukan versi dari diri kalian yang terbaik. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Herija atas pesan-pesannya. Terima kasih.